Baik, kita langsung pada percobaan yang pertama, yaitu pengamatan pengaturan pengaruh pemilihan frekuensi sampling secara visual atau secara kasat mata kita. Kita langsung saja kita copy codingnya sini, kemudian kita salin di sini. Yang pertama yaitu kita buat frekuensi samplingnya 8 dan frekuensi samplingnya 16. Baik, di sini frekuensi sampling 8 kita masukkan, kita munculkan nanti satu grafik, kemudian dengan frekuensi 16 nanti sendiri juga buat grafik yang kedua dengan kode ini dan ini. Percobaan 1 di sini kita buat frekuensi samplingnya 8 dan di sini frekuensi samplingnya 16. Kita run. Nah, ini merupakan gambar bentuk gelombangnya atau keluaran dari frekuensi sampling masing-masing ini dengan frekuensi sampling 8 tadi, dengan titik-titik samplingnya kita hitung 8 dan ini 16. Ini itu ya, sangat tidak beraturan, dan ini lumayan beraturan, hampir mendekati bentuk sinyal yang sempurna ya, sinusoidal. Di sini terlihat sekali ya, ada untuk frekuensi sampling 41 grafik 1 di sini ya. Di sini terlihat titik-titiknya berjumlah 41 buah. Ini sudah mendekati gelombang yang sempurna. Dan ini dengan titik 82 titik sampling, frekuensi sampling. Jadi di sini sudah berbentuk hampir sempurna ya. Karena jadi kesimpulannya, semakin banyak frekuensi samplingnya maka semakin baik gelombang atau sinyal yang dihasilkan daripada samplingnya cuma sedikit yang diambil. Baik, kita lanjut pada tadi kita pengamatan dengan visual ya. Sekarang kita melakukan pengamatan pengaruh pemilihan frekuensi atau penetapan frekuensi sampling fs pada efek audio. Jadi kita melakukan pendekatan pengamatan dengan audio. Jadi kita copy saja coding ini, kita pindahkan di sini. Nah, di sini ada frekuensi sampling kita tetapkan 1000. Sementara yang kita variasikan adalah frekuensi ketetapan frekuensinya. Kita coba 100 dulu ya. 100 bagaimana bunyi frekuensi ini, ya, outputnya gitu. Kita coba. Baik, di sini ada error. Oke, kita lihat errornya di line 6 ya, line 6 sini 6 dan 7. Jadi baik, sudah. Kita run lagi. Baik, tidak ada suara. Kita run lagi, sekali lagi. Oke, error yang berkepanjangan. Baik, tidak apa, karena kita sabar. Kita lihat dulu apa sih salahnya dari sini. Di sini ya, di sini nggak ada yang salah lagi. Baik, pengaturan codingnya. Nah, tadi terdengaran ya suaranya. Sekarang lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita uji lagi sesuai dengan langkah percobaan dengan
200, frekuensi 200. Kita dengar lagi suaranya. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita tambah yang 300, kita uji. Baik, 400. Oke, semakin tinggi frekuensinya semakin itu ya, semakin kecil suaranya. Baik, di frekuensi 500 itu tidak bisa di outputkan suaranya. 600. Oke, semakin tinggi ya nadanya. 700. Oke, malah turun nadanya, semakin rendah. Kita buat 800. Oke, 900. Semakin kecil ya. Jadi dari pengamatan saya ya, 200, frekuensi 200 dan 800 itu hampir sama. Coba kita run. Kita run lagi. Seperti itu bunyinya. Kita run yang 800. Hampir sama ya frekuensinya. Padahal frekuensi sampling yang diberikan 1000 dan frekuensi penetapannya yaitu 200 dan 800, sangat jauh sekali jaraknya, perbandingannya, tapi suaranya hampir sama, mendekati sama. Jadi di sini bentuk suara yang sama dengan frekuensi pembangkit yang berbeda itu adalah yang seringkali disebut sebagai efek aliasing. Jadi persamaan frekuensi 200 dan 800 dengan frekuensi sampling yang sama dengan bunyi output yang sama, sedangkan frekuensi yang ditetapkan berbeda, maka itu merupakan bisa disebut efek aliasing. Jadi frekuensi 200 tadi adalah alias dari frekuensi 800. Oke, itu simpulannya. Baik, kita lanjut kepada pengamatan efek aliasing pada audio. Nah, di sini agak enak nih pelajarannya, karena kita melakukan seperti belajar musik ya. Di sini kita salin saja kodingan kode-kode kunci-kuncinya. Nah, di sini kita lihat ya. Kita run dulu. Baik, itu tadi menjalankan program nada ya. Kita susun nada-nada tadi. Nah, kita buat nada sesuai dengan kunci-kuncinya. Jadi nada C kita buat di sini pengaturannya. Pengaturan di sini, D juga di sini berbeda nilainya. D ada C, D, E, F, G, A, B, C dan lain-lain, dan juga ada zero. Nah, dari nada ini kita membuat frekuensi samplingnya 16.000, dan kita nada-nada tadi kita susun di satu persatu. Kemudian nada menjadi nada 1, nada 2, nada 3, nada 4. Kemudian masing-masing nada 1, 2, 3, 4 ini kita satukan untuk dirunkan menjadi keluaran output suara. Dengan frekuensi 16.000 kita dengar tadi ya bagaimana keluarannya. Kemudian sesuai dengan langkah percobaan kita buat 16.000 dan kita buat satu lagi percobaan dengan nilai 10.000. Kita run bagaimana perbedaannya.
tidak terlalu nampak perbedaannya dengan frekuensi yang diberikan. Sekarang kita berikan 2000, apa bedanya? Baik, 2000. Kita langsung masukkan 500, apa bedanya? Oke, tidak mau. Sekarang 1000 saja, karena mungkin di bawah 1000 tidak. Baik, semakin kecil frekuensi samplingnya, maka suaranya akan semakin kecil ya, semakin tidak jelas ya, semakin kecil. Sedangkan kita buat 16.000 lagi, dibandingkan. Baik, dengan frekuensi sampling yang lebih besar, maka suara outputnya lebih besar, lebih jelas gitu. Dan kalau di bawah 16.000 seperti tadi 1000 ya, seperti tadi 1000 itu nadanya akan berubah-ubah dan nadanya terdengar semakin kecil itu, karena mungkin itu ya, terlalu rendah frekuensi samplingnya, maka kecil output suara yang diberikan. Baik, itu saja. Kita langsung kepada percobaan. Di sini memasukkan lagu ya. Di sini sudah saya rekam. Di sini ada lagu. Kita salin dulu codingannya. Kita copy paste saja. Baik, di sini kita ubah dengan format yang ada di sini, yaitu .mp3. Nah, di sini kita ubah di sini audio wave rate menjadi audio. Kita run ya, dengan suara yang sudah telah saya rekam dengan frekuensi sampling 16.000, apa yang terjadi, bagaimana outputnya. Terdengar sangat lamban ya. Ini suara gitar yang saya rekam dengan memasukkan fs-nya kecil, jadi lebih lambat speed suaranya. Padahal rak yang saya rekam tadi tidak sampai 20 detik kan. Di sini lebih dari 20 detik sepertinya. Baik, kita langsung saja coba dengan memasukkan frekuensi 44100. Ini jauh dari 16.000 tadi ya posisinya. Kita run bagaimana outputnya. Baik, itu ya, itu mirip seperti rekaman saya tadi, speed suaranya. Jadi dengan semakin besar frekuensi samplingnya, maka
audionya juga semakin jelas. Tapi jika kita ubah semakin terlalu besar, maka dia akan berefek pada speed suaranya yang lebih dicepatkan. Kita coba dengan 88.100 putaran. Nah, jadi suara tadi semakin cepat suaranya dan ada perubahan nada sangat ganjil di situ ya. Jadi ada suara tadi diubah. Nah, itu lebih jelas lagi. Ada satu lagi rekaman 2. Kita buat tadi sama ya, 44100 kita run. Kita buat di sini 88. Bagaimana pengaruhnya? Nah, jadi suaranya semakin lebih cepat gitu. Nah, jadi sengaja saya tidak mencoba nilai yang lebih kecil dari 4100 karena otomatis akan lebih lambat output dari suaranya. Tapi nggak apa, kita coba saja yang 1102, 1105, satu sampel saja. 025 sini kosong. Sekarang ini suaranya seperti kayak perang gitu ya. Ini boleh kita buat sound seperti ini untuk efek sound film pendek dan lain-lain. Mungkin kita bisa edit seperti ini karena aneh ya suaranya tadi, karena aslinya adalah kita buat frekuensi 4100 sekarang seperti ini aslinya. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi terima kasih.